pernah nggak sih ngerasa benar-benar kosong, padahal jadwal kita lagi padat-padatnya? Nah, di sesi bedah materi kali ini, kita bakal mengupas sebuah teks teologis dan filosofis yang sangat menarik. Judulnya, Iman adalah Kemenangan, Mengatasi Kebosanan. Teks ini ngasih perspektif yang jujur aja, bakal ngebuka mata kita tentang gimana perasaan hampa yang sering banget kita alami itu, ternyata punya akar yang jauh-jauh lebih dalam dari sekedar lagi nggak ada kerjaan. Biar gampang, ini rute pemaparan kita hari ini. Pertama, anatomi kecemasan dan kebosanan. Kedua, mendefinisikan ulang kebosanan. Ketiga, kita bedah akar dan bahayanya. Keempat, solusi melalui perubahan fokus. Dan terakhir, menemukan tujuan kekal. Oke, kita langsung masuk ke bagian pertama, anatomi kecemasan dan kebosanan. Sebelum kita bisa benar-benar paham apa itu kebosanan, kita justru harus lihat dulu kondisi yang bertolak belakang dengannya. Coba bayangin angka ini, 23 juta. Menurut data dari Institut Kesehatan Mental Nasional Amerika Serikat atau NIHM, itu adalah jumlah orang yang bergulat sama kecemasan di sana. Angka yang luar biasa masif ini benar-benar mengganggu hidup banyak orang, bahkan sampai bikin mereka nggak berani keluar rumah. Kecemasan itu masalah modern yang sangat nyata. Tapi, kenapa teks tentang kebosanan malah dimulai dengan membahas kecemasan? Karena perbandingannya di sini jenius banget. Teks ini ngejajarin kecemasan dan kebosanan. Kecemasan itu keadaan gelisah. Ngerasa beban terlalu berat karena terlalu banyak hal yang harus diurus dalam satu waktu. Ini semacam kutukan buat orang dewasa ya kan? Nah sebaliknya, kebosanan adalah krisis yang sunyi. Sebuah kondisi lesu, ngerasa nggak ada yang bisa dilakuin. Kalau yang ini pasti sering banget kita dengar dari keluhan anak-anak. Dua-duanya ini sangat berlawanan. Tapi anehnya, dua-duanya sama-sama bikin kita lumpuh. Lanjut ke bagian 2, mari kita definisikan ulang apa sih sebenarnya kebosanan itu. Kita bakal lihat mulai dari sudut pandang yang agak kocak sampai ke yang sangat klinis. Biar nggak terlalu tegang, sumber materi kita ngutip kucing Garfield, si ahli rebahan. Garfield punya semacam tes diagnostik yang lucu banget. Kamu tahu kamu lagi bosen level dewa kalau kamu mulai iseng ngegambar wajah kecil di kuku kamu, atau bisa ngehabisin waktu berjam-jam cuma buat merhatiin roti yang berjamur, atau tiba-tiba kamu sadar lagi nonton film dokumenter 3 jam penuh yang ngebahas soal pengolahan limbah. Kena banget kan? Tapi dari candaan ini, teksnya langsung berbelok ke realitas yang jauh lebih serius. Secara klinis, kebosanan itu bukan cuma soal punya waktu kosong atau jadwal yang longgar. Kalau kita cek definisinya, kebosanan itu adalah kondisi kelelahan mental, kelesuan, dan ketidakpuasan yang mendalam. Jadi, ini murni penderitaan dari dalam diri kita, bukan sekedar karena kurangnya aktivitas fisik di luar. Nah, ini ada satu fakta sejarah yang jujur aja bikin saya lumayan kaget waktu baca teksnya. Cendekiawan Jean Edward Faith mencatat kalau kata kebosanan atau boredom itu sendiri ternyata bahkan belum ada di dalam kamus bahasa Inggris sampai munculnya era pencerahan di abad ke-18. Bayangin, artinya kebosanan dengan definisi yang kita kenal sekarang ini murni fenomena yang sangat unik dan eksklusif muncul di era modern. Masuk ke bagian 3, akar dan bahaya kebosanan. Kalau ini adalah penyakit khusus orang modern, terus apa pemicunya? Mari kita cari tahu. Teks ini ngejabarin penyebab-penyebab spesifiknya, dan agak nampar sih. Kebosanan seringkali lahir justru dari kekayaan dan waktu luang kita yang berlebihan. Buat anak-anak, masalahnya ada di stimulus media yang terlalu cepat kayak gadget dan video game, yang bikin mereka nggak punya ruang buat berefleksi. Buat orang dewasa, bisa dari rutinitas kerja yang monoton, kecenderungan jadi penonton pasif di media sosial, atau hilangnya pegangan iman. Intinya, semua kenyamanan modern yang kita agung-agungkan ini secara perlahan malah menciptakan ketidakpuasan. Kutipan dari Lewis Mumford ini benar-benar menangkap ironinya dengan sempurna. Dia bilang, lewat kesuksesan kita menciptakan alat penghemat tenaga kerja seperti mesin cuci, komputer, sampai pesan antar makanan, manusia modern secara harfiah telah memproduksi sebuah jurang kebosanan. Sebuah jurang yang dulu, di peradaban awal, cuma bisa dirasain sama kelas bangsawan atau raja-raja. Ironis banget kan? Kemudahan hidup kita justru jadi penjara kita sendiri. Kalau kita gali lebih dalam dari sisi filosofisnya, John Ciardi berpendapat kalau kebosanan itu terjadi saat kita kehilangan koneksi dengan alam semesta. Terus, Eric Hoffer namain poin yang ngena banget. Saat orang merasa bosan, sebenarnya mereka itu muak sama diri mereka sendiri. Pada intinya, kebosanan itu bermula dari obsesi yang tragis terhadap diri kita sendiri dan terputusnya kita dari makna spiritual yang lebih luas.
Dan ini alasan kenapa kita wajib peduli. Kebosanan itu bukan sekedar sifat malas atau apatis yang nggak bahaya. Charles Caleb Colton menekankan, saat kita kosong, kita jadi sangat rentan mencari pelarian yang ngasih sensasi instan. Kebosanan secara aktif mendorong orang pada perilaku destruktif. Dia bilang, kebosanan nyiptain lebih banyak penjudi dibanding rasa serakah, lebih banyak pemabuk dibanding rasa haus, dan secara tragis bisa memicu hal-hal fatal yang sebanding dengan keputusaan itu sendiri. Filsuf Bertrand Russell bahkan narik kesimpulan yang lebih ekstrim lagi. Dia berargumen kalau kebosanan itu adalah masalah moral yang sangat vital. Sebegitu vitalnya, sampai dia percaya kalau setengah dari dosa umat manusia itu dilakuin semata-mata karena kita ketakutan setengah mati menghadapi kebosanan. Kita rela ngelakuin hal yang salah, asal kita bisa ngerasain sesuatu, asal nggak merasa kosong. Serem juga ya kalau dipikir-pikir. Oke, kita udah lihat betapa dalamnya jurang ini. Di bagian 4 ini, mari kita bahas solusi melalui perubahan fokus berdasarkan ajaran teologis di materi ini. Gimana caranya mutus siklus mematikan ini? Teks ini nawarin 2 langkah jitu yang berakar dari ajaran Yesus. Langkah pertama, menyangkal diri. Karena bosan itu akar masalahnya adalah obsesi pada diri sendiri, kita harus berani ngancurin ego kita. Langkah kedua, secara sadar mengubah objek dari hal-hal yang kita cintai. Kita harus mulai memprioritaskan harta surgawi yang permanen dan pelan-pelan ngelepasin obsesi pada hal-hal duniawi yang fana. Teksnya ngasih kontras yang brilian banget di sini. Di satu sisi, ada yang namanya kenikmatan dosa sesaat, sensasi cepat, adrenalin sesaat yang gampang menguap, dan ujung-ujungnya pasti ninggalin rasa kecewa dan kebosanan yang makin parah. Di sisi lain, ditawarkan fokus pada harta permanen. Ajaran spiritual ini nggak bermaksud melarang kita bahagia loh, justru sebaliknya, ini dirancang khusus untuk ngasih sukacita abadi yang stabil dan nggak akan pernah pudar. Dan ini ngebawa kita ke bagian kelima, sekaligus bagian terakhir kita, menemukan tujuan kekal. Argumen utama di sini tuh simple tapi kuat banget. Kamu nggak bakal sempat ngerasa bosen kalau kamu mendaftar jadi bagian dari sesuatu yang punya konsekuensi kekal. Orang sering bosen karena di lubuk hati terdalam, mereka tahu rutinitas mereka itu nggak punya makna jangka panjang. Tapi, kalau kita secara aktif berpartisipasi dalam pelayanan dan ngasih dampak spiritual buat orang lain, teks ini ngeklaim kalau itu jauh lebih berharga daripada mendapatkan seluruh kekayaan dunia. Sebagai buktinya, Sumbel ini nunjukin pengalaman tokoh-tokoh sejarah seperti Rasul Yohanes dan Paulus. Yohanes bilang dia nggak punya sukacita yang lebih besar selain melihat buah spiritual dari pekerjaannya. Paulus juga nemuin harapan luar biasa dari orang-orang yang dia bantu. Jadi, saat kita bertransformasi dari sekedar penonton hidup yang pasif menjadi pemain aktif yang punya tujuan lebih besar dari diri sendiri, disitulah kita nemuin bentuk sukacita yang paling tinggi. Dan sebagai studi kasus pamungkas, teks ini ngajak kita ngelihat sosok Raja Salomo. Kalau ada satu orang di sejarah bumi ini yang punya modal dan akses tak terbatas buat ngusir kebosanan, itu pasti Salomo. Dia udah nyobain semuanya. Kemewahan ada, hiburan full, pengejaran duniawi habis-habisan. Tapi apa kesimpulannya di akhir? Dia sadar kalau semua itu pada akhirnya cuma kesia-siaan. Semuanya kosong kalau nggak diikat sama sesuatu yang abadi. Makanya, setelah eksperimen gaya hidup super ekstrim itu, Salomo cuma punya satu kesimpulan akhir. Sebuah kesimpulan yang juga sejalan sama ajaran ayahnya, Daud. Dia nyimpulin kalau tujuan sejati umat manusia, sekaligus penawar paling ampuh buat ngobatin kebosanan eksistensial kita, adalah dengan menyelaraskan hidup kita sesuai desain Sang Pencipta, takut akan Tuhan, dan berpegang pada perintahnya. Kita udah ngebedah soal anatomi kebosanan, pemicu modernnya, sampai solusi spiritualnya berdasarkan pemaparan materi ini. Sekarang, coba renungkan hal ini sebentar. Apakah saat ini kita masih asyik terjebak di dalam kesia-siaan obsesi diri, di dalam jurang kebosanan yang kita gali sendiri? Ataukah kita udah siap untuk berbalik, merubah fokus, dan mulai mendedikasikan hidup untuk tujuan yang punya konsekuensi abadi? Pilihan ada di tangan kita.